pertama adalah independensi dari seluruh bank dunia. Nah, kita bilang dari tahun 1935 itu di Amerika itu sudah dibilang ada undang-undang untuk independensi dari bank sentral, di mana pada saat itu sebelum tahun 35 Menteri Keuangan duduk sebagai Federal Reserve Board, ya, Dewan Gubernur. Kemudian pada tahun 35 itu dikeluarkan. Jadi tidak boleh ada itu. Ya, kalau kita bilang di sini ya, kalau kita nanti kita lihat ya, yang namanya Dewan Moneter gitu nanti ada, dihebat lagi. Gitu. Nah, jadi tidak ada gitu. Dia mengeluarkan Menteri Keuangan dari Federal Reserve Board. Lalu kemudian ini dua poin yang sangat penting ya, melarang The Fed membeli surat utang negara kecuali di pasar sekunder bagian dari mereka untuk kebijakan moneternya ya, untuk operasi pasar. Nah, di sini jadi membuat Bank Sentral AS itu menjalankan tugas dan wewenangnya terkait kebijakan moneter secara profesional, tidak ada pengaruh politik. Malah pada saat itu Gubernur Bank Sentral AS tahun 34 sampai 48 itu mengatakan the Fed serve the American people and the American economy, not politician. Jadi politisi pun tidak boleh duduk di the Fed gitu. Bahwa dia juga ekonom, dia ahli moneter, tapi dia adalah terafiliasi dengan partai politik, maka mereka tidak boleh duduk di bank sentral. Jadi dia tidak terafiliasi. Nah, ini begitu independennya, mereka tidak menginginkan ada dari pemerintah dan politisi ada duduk di bank sentral. Nah, kemudian kita lihat European Central Bank juga begitu. Jadi dia terbukti membantu mempertahankan stabilitas harga dengan dia punya independensi. Ya, jadi tujuan dia adalah dia memprotek ekonomi, yaitu stabilisasi harga. Jadi intinya adalah mereka itu tujuan dari bank sentral adalah mengendalikan inflasi, mengendalikan harga agar itu stabil. Nah, dia tidak mau dengan mengenai pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Bahwa mereka adalah harus daya beli yang paling penting. Dan mereka itu harus bebas dari government. Jadi tidak boleh dengan itu government. Dan yang hebatnya adalah bahwa bank sentral dari negara terkait negara members dari European Union itu tidak boleh pemerintahnya mencampuri bank sentral mereka dan tidak boleh mencampuri ECB, European Central Bank, sampai sedemikian independennya. Ya. Nah, dual mandat daripada the Fed yaitu maximum employment, stability price, long term interest rate dan sebagainya ya, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan dengan stabilisasi dari harga. Kalau ECB adalah cuma satu, maintain price stability. Itu mereka punya mandat, itu ditulis benar-benar seperti itu. Jadi mandat itu nilai tukar nggak termasuk, nilai tukar bukan mandat. Mau nilai tukar mau turun 20%, mau 30%, mereka tidak care selama bahwa mereka bisa maintain itu price stability. Jadi kita tidak heran kalau kita lihat ada euro tiba-tiba turun dia bisa sampai 20%. Kalau kita lihat euro dari 1,2 dalam 1 tahun sudah menjadi sekarang 1,01. Ya, itu mereka tidak irikan. Mereka adalah price stability. Nah, kita lihat Indonesia itu pernah ada yang namanya Dewan Moneter dari tahun 53 sampai 98. Nah, di Dewan Moneter itu adalah duduk ya Menteri Keuangan sebagai ketua, dan di situ ada Menteri Bidang Ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia. Jadi kita lihat dua ini adalah pemerintah eksekutif artinya ya, Menteri Keuangan dan Menteri Bidang Ekonomi eksekutif. Oleh karena itu kebijakan moneter pada saat itu adalah untuk mendukung kebijakan fiskal. Jadi kalau kita lihat defisit pada saat itu langsung dibiayai oleh Bank Sentral, oleh Bank Indonesia. Dan defisitnya sangat besar sewaktu periode dari tahun 60 sampai 65. Ya, kalau kita lihat ini adalah ada kalau nggak salah Ganevo ya,
terus pembangunan Monas, pembangunan Semanggi, dan sebagainya, ini di areanya ada di tahun sekitar awal 60-an. Nah, itu semua jor-joran, pembangunan infrastruktur. Dan akibatnya apa? Akibatnya adalah inflasi tidak terkendali. Dari 39%, 131%, 145%, dan seterusnya sampai tahun 99, sampai tahun 1966, meskipun terjadi sunering dari Rp1.000 menjadi Rp1, ini adalah efeknya 1136. Karena apa? Karena US dollarnya juga kursnya adalah 1.000 menjadi 1 juga. Nah, di sini adalah bahwa US dollar itu, rupiah itu sangat kemahalan dan terdapat dual market price ya. Jadi ada black market, ada yang official. Black market itu sudah naik sangat besar sekali. Nah, kemudian di sini baru kemudian bisa terkendali tahun 1969 dan seterusnya mulai terkendali. Orde Baru juga masih mempertahankan struktur itu, Dewan Moneter. Nah, kita lihat memang terjadi devaluasi berkali-kali, ya, tahun 71, tahun 78 yang sangat tinggi, besar, sekitar 50%, tahun 83, tahun 86. Tapi devaluasi dari Orde Baru itu adalah sangat berbeda, karena di sini adalah kita punya fiskal itu drop dengan adanya kejatuhan dari harga-harga komoditas. APBN kita jatuh sehingga harus ada devaluasi. Dan inflasi pun sebetulnya adalah bukan inflasi masalah moneter, tapi inflasi di sini adalah karena harga komoditas naik tinggi sekali. Jadi itu waktu adalah minyak bumi ya, itu naik dari $2, $2,5 dari pada tahun 72 menjadi $31 pada tahun 80. Jadi itu naik terus. Nah, itu membuat inflasi pada tahun 74, 76 ini sangat tinggi sekali. Nah, ini inflasi periode di mana dipicu oleh kenaikan harga minyak. Tahun 79 terjadi revolusi Iran, harga minyak juga tinggi, dan seterusnya. Dan kemudian harga minyak turun, ini membuat shock ekonomi dari tahun 80 sampai 86, ya, itu dari 35 US dollar menjadi tinggal hanya sekitar 10 US dollar harga minyak. Jadi APBN pada saat itu terjadi masalah besar sehingga ini. Nah, tapi kalau kita lihat meskipun ada Dewan Moneter, bahwa kebijakan moneter pada era Orde Baru itu sangat hati-hati. Jadi kalau kita lihat, di sini saya skip dulu ke sini ya. Nah, kalau kita lihat realisasi APBN itu sangat sedemikian rupa hati-hati. Jadi Indonesia pada saat itu APBN tidak menggunakan Bank Indonesia, tidak menggunakan defisit. Defisit yang ada adalah dari penerimaan pembangunan, yaitu dari IGGI. Nah, APBN di era Orde Baru ini sangat steril. Dan kalau kita lihat, luar biasa. Ya, perlu kita akui bahwa di sini penerimaan pembangunan terhadap total APBN 21%, tapi kalau kita ini adalah utang ya, utang terhadap dari pembangunan. Jadi kita ada proyek pembangunan, setengahnya dibiayai dari utang. 50,9% dibiayai dari utang. Dan utang itu adalah sekitar 21,1% dari total APBN. Dan pada tahun 72-73, jadi kalau kita ada penerimaan dalam negeri, lalu ada pengeluaran rutin, sisanya dibuat ke pembangunan dan ditopang oleh belanja oleh pinjaman dari itu. Tapi defisitnya terjaga, defisitnya sekitar 2,3%. Nah, kalau kita lihat lagi, rasio-rasio ini membaik. Mana ya? Nggak kacau. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat tahun 70-78, nah rasio di sini penerimaan pengeluaran pembangunan itu adalah utangnya terhadap pembangunan itu cuma sepertiga lebih sedikit.
Jadi ini semua pembangunan dibiayai oleh penerimaan dalam negeri. 2/3-nya, 65%, 95% diginikan. Tidak ada digunakan dari Bank Indonesia. Jadi dia tidak pinjam, dia tidak memberdayakan. Misi dari Bank Indonesia adalah memberi kredit kepada pihak swasta. Yaitu pemerintah pada saat itu tidak mau berkompetisi dengan swasta, crowding out, itu sehingga mereka membiarkan Bank Indonesia adalah memberikan itu kepada swasta. Makanya pada saat itu, kalau kita lihat permasalahan dari ini adalah sangat terkendali ya kalau kita lihat. Jadi Dewan Moneter pada saat Bank Indonesia, pada saat Orde Baru, itu tidak digunakan untuk membiayai APBN. Nah, sekarang dengan adanya krisis, itu ada 2 undang-undang, yaitu undang-undang, ada TAP MPR dan ada undang-undang nomor 3, pertama nomor 23 tahun 99, lalu kemudian diubah dengan 2004, tapi perubahan ini adalah hanya sedikit saja. Nah, di sini kalau kita lihat, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen. Nah, di sini kita sudah itu, dan tidak boleh membeli surat berharga kecuali di pasar sekunder. Nah, tahun 2004 ini mulai diganti bahwa boleh diperlukan oleh Bank Indonesia untuk membeli jangka pendek di pasar primer. Nah, di sini sudah terjadi adalah sudah terkurang dia punya independensinya. Ya, dengan adanya perubahan 2004 ini, maka kadar daripada independensi Bank Indonesia sudah berkurang. Apa yang dimaksud dengan kalau diperlukan oleh Bank Indonesia? Ini yang memicu bailout dari Bank Senturi. Jadi dia bisa membeli langsung di pasar primer, atau ini ya salah satu itu adalah yang memicu untuk bailout kepada bank-bank yang bermasalah. Jadi mengeluarkan surat jangka pendek ya pemerintah untuk ini. Dan kedua adalah dengan kita tidak ada Dewan Moneter, benar, tapi kita ada KSSK yang diketuai oleh Menterian Keuangan, di mana koordinasi ya, koordinatornya adalah Menteri Keuangan, di mana Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia itu hanya sebagai anggota. Ada LPS di situ dan ada juga OJK. Nah, di sini kalau KSSK menentukan itu ada suatu bahaya, ya seperti Bank Senturi pada saat itu ada sistemik katanya, maka Bank Indonesia tidak bisa apa-apa. Karena peran dari di sini, koordinator dari KSSK ini lebih powerful daripada bank itu sendiri. Nah, di sini adalah kesulitan independensi Bank Indonesia dengan adanya KSSK dia sebagai anggota, dan semuanya mengenai sistem keuangan, mengenai ada krisis atau tidak yang menentukan, itu adalah KSSK. Nah, di sini pangkal menjadi bisa bermasalah terhadap independensi Bank Indonesia. Nah, kalau kita lihat, ya, ini saya mau ini kan mengenai sekarang bagaimana kondisi sekarang. Ini kita kembali kepada kondisi sekarang. Kondisi sekarang kita adalah, mana ya? Nah, ini. Kondisi sekarang kita, ini bukan masalah inflasi. Tadi Pak Fadil juga mengatakan inflasi itu terkendali. Meskipun inflasi inti adalah 2,63%, inflasi total 4,35% dan inflasi pangan 9,1%. Kelihatannya Bank Indonesia tidak worry, tidak khawatir dengan inflasi ini. Sehingga suku bunga tidak dinaikkan. Yang dijadikan kebijakan moneter adalah menjual SBN, seolah-olah inflasi inti ini adalah karena peredaran uang itu terlalu besar, padahal ini hanya 2,63%. Jadi saya rasa ini adalah kebijakan kamuflase saja. Intinya adalah ini tidak berarti apa-apa, intinya adalah mempertahankan suku bunga acuan. Nah,
kita lihat masalahnya adalah kalau kita lihat sampai sebelum Juli ya, sampai dengan Juli, sewaktu Bank Indonesia, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20-21 Juli itu, maka kalau kita lihat, masalahnya adalah di capital outflow. Yaitu sudah terjadi penyusutan surat berharga negara, dijual surat berharga negara, ini sudah menjadi 11 miliar, sudah dijual oleh investor, di mana SBN internasional 3,2 sekian miliar dan SBN domestik sudah dijual sekian. Jadi artinya sudah ada dumping, bukan dumping ya, dalam arti menjual ya, divestasi SBN oleh investor asing. Nah, kita lihat sekarang suku bunga The Fed sudah naik 2,25% dan ECB baru saja 0,5%. Nah, ini memang kita punya ekonomi sedang cukup baik, ya, di mana bahwa kita punya transaksi berjalan defisitnya menyusut drastis, bahkan mungkin ada surplus, tetapi masalahnya adalah saat ini adalah kalau kita ada utang 440 miliar dolar, ya, utang luar negeri, kalau itu keluar 10 miliar dolar, maka itu juga menjadi masalah di dalam kita punya ekonomi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini adalah dari tahun 2020, akhir 2020, ini adalah sudah turun dari 206 miliar menjadi 188 miliar. Kalau kita lihat dari keseluruhannya dari 2014, memang utang luar negeri ini hebat dipicu oleh pemerintah dan BUMN. 85%-nya adalah kenaikannya dari mereka. Yang swasta itu cuma 14% aja. Gitu. Nah, di sini memicu di sini berarti sini terlalu besar, di mana artinya jumlahnya SBN itu sudah cukup banyak. Nah, kemudian sini sudah turun 6 miliar dan 12 miliar. Jadi turunnya adalah 18 miliar SBN. Dan BUMN juga turun 414 juta. Jadi di sini adalah kelihatannya apakah ini akan berlanjut atau tidak. Dan kalau ini berlanjut, maka ini akan memberikan pressure kepada kurs. Dan kita hanya bisa mempertahankan kurs itu dengan intervensi-intervensi terus. Artinya apa intervensi? Intervensi artinya dolar yang dimiliki oleh Bank Indonesia itu terkuras. Kalau tidak intervensi, ya siapa saja yang mau jual, terserah gitu, antara masyarakat dengan masyarakat, gitu ya, kalau itu. Tapi kalau intervensi, berarti Bank Indonesia harus menyusut cadangan devisa dia. Nah, sampai seberapa jauh dia kuat, nah itu yang kita harap mereka cukup kuat untuk melakukan intervensi, kalau mau mempertahankan nilai rupiah. Nah, yang terakhir adalah mengenai ekonomi Amerika sudah masuk resesi. Jadi Amerika, the Fed, itu tidak begitu terlalu peduli dengan resesi atau tidak. Ini adalah independensi dari bank sentral. Selama bahwa inflasi masih tinggi, karena dia mau mencapai target inflasi 2% tadi, itu suku bunga akan dinaikkan terus. Itu pertama. Dinaikkan terus sampai inflasi terkendali. Inflasi terkendali kenapa? Apa artinya? Inflasi terkendali artinya harga komoditas harus turun. Selama harga komoditas tidak turun, inflasi tidak mungkin terkendali. Nah, disinilah bahwa bahayanya terhadap Indonesia, kalau suku bunga naik terus, kalau Bank Indonesia tidak mengikuti, maka akan terjadi potensi capital outflow itu menjadi lebih besar. Dan kedua adalah bahwa ya kursnya tentu aja tertekan, ya, dan tentu saja bahwa Bank Indonesia harus mempunyai kekuatan-kekuatan untuk mengintervensi, untuk mempertahankan kurs rupiah tersebut. Mudah-mudahan Bank Indonesia mempunyai kekuatan untuk itu. Terima kasih.